Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinners, ketemu lagi dengan kita berdua di Garam. Semoga serem. Nah, setnya agak sedikit dirubah supaya kita bisa lebih nyaman dan enak bacain cerita-cerita dari lo semua. Alhamdulillah, makin banyak cerita yang masuk ke redaksi kita. Redaksi berita kali ya. Ke emailnya wctv.indonesia@gmail.com. Jadi kita tetap masih buka kesempatan buat kalian untuk mengirimkan cerita kalian. Bisa juga foto, bisa disertai foto, bisa disertai video juga untuk melengkapi cerita kalian. Atau mungkin kalian juga mau menceritakan langsung cerita serem kalian lewat video. Jadi bisa langsung dikirimkan ke wctv.indonesia@gmail.com. Yes, Bun. Kita udah ada sekitar ada 5. Ya, tergantung lah. Kita lihat kira-kira waktunya cukup atau enggak kita bacain semuanya. Tapi yang pasti terima kasih buat respon kalian. Terima kasih buat para sinners yang selalu nungguin konten Garam. Banyak ya? Benar dengar sih banyak. Alhamdulillah. Dan kita kan tayang udah seminggu 2 kali ya, Bun. Wow. Selasa malam dan juga Kamis malam. Yes, alhamdulillah. Karena itu permintaan. Senin malam dan Kamis Selasa malam. malam dan Kamis malam. Oke. Kalau Senin malam sama Kamis malam jadi kayak puasa dong, Senin Kamis dong. Oh iya benar. Benar. Jadi kita kasih Selasa sama Kamis karena kan Senin Rabu Jumatnya kan deg-degser gitu. Sedikit promo nggak apa-apa. Oke, saling membantu dan distribusi panel. Apaan sih? Ibu banyak diem nih. Oke, sekarang dari Ibu dulu deh kalau mau dibacain cerita. Cerita pertama. Oke. Dari Mas Fadlin Nifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Wendy, nggak usah sebut nama gue. Perkenalkan nama saya Fadlin. Maksudnya apa tuh, Bunda nggak disebut namanya di situ? Enggak. Ya kan belum tahu, nanti kan juga lama-lama orang udah tahu kalau hostnya kita berdua. Nggak perlu, Bunda nggak perlu ditahu orang. Oke. Yang penting Bunda ditahu kalau ada itu doang. Iya ada, kan ada namanya juga nanti. Jadi nggak perlu ditahu namanya. Iya. Hai Kak Wendy, perkenalkan nama saya Fadlin asal Jonggol. Oke. Usianya nggak dikasih tahu. Di sini saya mau cerita pengalaman horor pribadiku. Cerita bermula ketika aku mondok di salah satu pesantren di daerah Tambun, Bekasi. Pada saat itu, sekitar jam 5:30 sore, aku dan temanku bernama Jamal lagi ngobrol-ngobrol. Jamal temanku ini orang yang peka dan bisa melihat hal-hal gaib. Tetapi dia orang yang penakut banget sama setan. Lah terus gimana? Dan kebetulan orang yang berani tapi nggak peka sama hal-hal gaib. Kayak dia berani tapi dia nggak peka, Bun. Oh, dan kebetulan dia gitu ya maksudnya. Aku punya niat buat ngerjain dan nakut-nakutin dia ini. Rencananya aku bakal ninggalin dia sendiri di tempat piketnya, di tempat bersih-bersih di pondok. Setiap santri kedapatan tempat bersih-bersih masing-masing. Oke. Kebetulan dia dapat bagian piket di satu kelas yang tempatnya paling pojok. Nah, pas aku lagi ngobrol, aku tanyain deh ke dia, "Mal, lu udah piket belum? Kalau belum, gue temenin yuk." Dan di situ Jamal mau buat ditemenin piket. Akhirnya aku sama Jamal jalan berdua ke arah tempat piketnya. Sengaja di sepanjang jalan aku nggak ngajak dia ngobrol. Jadi kita diam-diaman dan di sepanjang kita jalan, Jamal menundukkan kepalanya dan jalan lebih cepat dari aku. Dan aku berpikir, wah ini semakin mendukung buat ngerjain dia. Akhirnya di tengah-tengah kita jalan, aku diam-diam ninggalin dia dan menuju masjid yang lokasinya jauh dari tempat tadi aku tinggalin Jamal. Dan Jamal pun gak nyadar kalau aku tinggalin. Dan pas aku sampai di masjid, aku duduk di depan masjid dan menghadap ke arah tadi aku ninggalin Jamal. Dan di situ pun aku udah nggak ngelihat Jamal dan pikiranku Jamal udah di tempat piketnya dan ketakutan karena ditinggalin.
Dan aku ketawa-ketawa karena udah berhasil ngerjain dia. Dan tiba-tiba aku ngelihat Jamal keluar dari arah belakang aku. Dan aku pun spontan tanya ke dia, "Mal, udah selesai piketnya?" Aku sambil ekspresi kebingungan. Dan Jamal jawab, "Hah? Piket apaan? Dari tadi aja gue masih nyari sapu sama Wisman." Wisman itu nama temenku juga. Oke. Terus aku bilang, "Lah, gue kan abis nganterin lu ke tempat piket lu buat piket." Terus Jamal balik nanya, "Hah? Kapan lu temenin gue?" Dan di situ Jamal mengajak Wisman buat jelasin kalau dari tadi mereka berdua nyari sapu dan sambil meyakinkanku. Akhirnya aku yakin dengan penjelasan yang dikasih Jamal dan aku merasa bahwa aku yang dikerjain sama setan yang menyerupai teman aku ini. Karena niat aku sudah tidak baik buat ngerjain temanku. Sejak kejadian itu aku jadi orang yang penakut sama setan. Mungkin segitu aja cerita aku, Kak Wendy. Maaf ya kalau kepanjangan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih sinners nih. Ini adalah contoh yang mungkin jangan ditiru ya. Jangan ditiru artinya kalau udah punya niatan jahat akhirnya justru kayak senjata makan tuan, baliknya ke diri sendiri. Males kan kalau dikerjain sama temen nggak apa-apa. Ya siapa tahu itu yang jagain Jamal ya. Yang jagain Jamal kan denger gitu kayak dia mau Oke, menurut Bunda nih, menurut kacamata Bunda sebagai seorang kapiten. Ya. Itu emang yang jagain Jamal? Ya mana Bunda tahu ya, Bunda kan nggak ada di situ pas waktu itu. Ya nggak menurut Ya Bunda aja. mungkin aja gitu ya, maksudnya siapa tahu si Jamal itu punya punya teman atau punya yang ngikut lah yang ngejagain dia gitu. Yeah. Terus akhirnya kayak posisinya Bunda lah, kayak waktu itu kan kita di rumah kita kan ada yang suka gitu sama Bunda kan, maksudnya ada yang perhatian gitu sama Bunda. Akhirnya sering menunjukkan ya sering ngejagain Bunda lah dalam berbagai hal. Betul, jadi sering nampakin diri ke orang-orang juga, walaupun itu bukan Bunda gitu kan. Mungkin Jamal juga begitu. Jadi karena udah ketahuan si niat jahatnya temennya ini, akhirnya yang baik sama Jamal ini balik untuk ngerjain si temennya ini. Siapa tadi namanya? Fadlin. Ya, Fadlin. Gitu. Ya, nah, Fadlin masih untung si Jamal KW ini, ya kan? Jamal halus ini, temen yang lu anggap temen lu ini, dia jalannya nunduk, terus dia jalannya cepet, ya kan? Dia nggak berbarengan sama lu, dia nggak nungguin lu, dia nggak ngerangkul lu, dia nggak ngegandeng lu. Kebayang nggak sih kalau tiba-tiba itu si Jamal halusnya ngegandeng si Fadlin, terus habis itu dilihat di depan ada si Jamal aslinya, apa yang terjadi? Gak kebayang. Kok ketemu maksudnya depan-depanan gitu? Iya, ini kan mereka kan kalau dari ceritanya si Fadlin kan mau ngerjain si Jamal. Betul. Ternyata Jamal halus, ya dong. Tapi kan Jamal halusnya ini jalannya nunduk, terus cepet maju di depan, makanya si Fadlin langsung ninggalin si Jamal halus ini gitu. Seandainya si Jamal halus itu bener-bener iseng, dia jalan barengan, nggak ngomong apa-apa, terus ngegandeng si Fadlin. Pada saat jalan bareng ngegandeng si Fadlin kayak cowok sama cowok ya berteman gitu kan, jalan gitu, terus tiba-tiba nggak lama si Fadlin ngeliat si Jamal asli lewat, gimana tuh? Ya jackpot. Nggak tahu gitu. Nah, udahlah, pokoknya intinya kalau mau bercanda ya hati-hati, nggak apa-apa, nggak ada yang larang bercanda gitu ya. Artinya kalau lu mau bercanda yang kira-kira bakalan beresiko kan pasti juga akan ada konsekuensinya. Nah mungkin ini salah satu konsekuensi yang lo harus hadapin, Fadlin. Betul. Oke, itu cerita dari Fadlin. Gue langsung akan bacain cerita dari Maharani Putri. Nah kebetulan dia ada gambar nih. Maharani Ayah bukan? Bukan. Oke, kita bacain dulu kali ya ceritanya ya. Assalamualaikum Bang, kenalin saya Rani dari Bandung. Gak usah sebutin nama gue. Nggak ada juga. Mau ngasih cerita yang mungkin gak terlalu serem sih, karena waktu kejadian aku juga gak ngerasa merinding atau apalah. Ya berarti gue gak usah bacain dong. Kalau lu dari awal aja udah gak pede cerita lu serem apa enggak. Ya kan Ayah yang ngambil ceritanya. Iya juga ya. Ayah penasaran sama gambarnya.
Nanti akan kita bahas. Oke, kita baca dulu deh, siapa tahu serem. Jadi waktu November 2019 kemarin, Bandung lagi gersang-gersangnya alias hardang. Nah, kadang setiap malam aku sama mamaku selalu ngerasa pengap di rumah dan gak bisa tidur Oke. karena panasnya Bandung. Ya. Akhirnya pada tanggal 17, aku gak kuat diam di kamar dan niat mau keluar, lalu ngadem di dalam mobil sambil main HP. Kebetulan waktu aku masuk ke mobil, kucingku ikut-ikutan masuk ke mobil main. Nggak bisa diam gitu. Akhirnya aku niat mau bikin story tentang kucingku yang main di mobil. Setelah aku mau post story itu, aku langsung notice ke putih-putih di belakang, di bagian belakang mobil yang deket tiang listrik. Aku di situ nggak merinding, cuma kayak bingung mikirin itu apa. Akhirnya sambil nengok ke belakang, sambil lihat HP, aku mau mastiin itu bukan bayangan dari tiang listrik. Karena jelas bayangan tiang listrik itu warnanya hitam. Dan jelas kelihatan akhirnya aku ngerasa gak beres. Dan aku muter ke belakang mobil, niat mau ambil kucing-kucingku yang main sambil liatin terus tiang listriknya. Pas sampai di dalam rumah, aku nanya buat mastiin kalau itu bukan bayangan ke kakak, mama dan juga adik. Aku dan mereka pun bilang kalau itu bentukan yang jelas kayak pocong. Tapi sampai sekarang aku masih bingung kalau iya itu pocong kok kurus krempeng gitu ya bang. Coba deh abang pastiin aja itu apa. Sebenarnya aku gak ada kepikiran mau kirim video ini sih bang. Cuma beberapa kali kakak aku nyaranin terus buat kirim ke emailnya abang. Jadi aku coba deh. Makasih ya bang. Ada keterangannya di kaca mobil belakang sebelah kiri juga ada kayak putih-putih lewat waktu aku nyorot kucingku. Kita lihat. Nah, kita mau ngecek nih. Sinners kira-kira foto oke. Kok gue malah lebih takut ngeliat mata kucingnya ya daripada yang di belakang ya. Apa itu, Bun? Tiang listrik kah? Oke. Tapi kalau positive thinkingnya sih bener itu adalah tiang listrik ya. Karena coba gedein lagi. Kalau dia pocong, maaf banget, kalau dia pocong, kenapa lurus? Nih. Sinners harus lihat garis putih itu. Ya. Itu lurus loh. Iya gak sih? Maksudnya gimana? Ini kan ininya kan? Iya. Si apa namanya? Tiang listrik. Yang disangka tiang listrik. Ini tiang listriknya. Iya. Ini kan bentukannya. Nah, mungkin itu adalah kita positive thinking itu adalah bayangan dari tiang listriknya. Am I right or not? Nyamping kali ya dia. Ada videonya gak sih atau aja foto? Ada videonya. Oke. Kita lihat Sinners. Oke. Sekarang kita lihat videonya. Ini kenapa pada ikut-ikutan ngadem? Kan jatuh ya. Stok tuh. Oh iya, di terakhir tadi. Oke. No. Ya, di terakhir tadi. Iya, ada. Kalau yang Ayah lihat sih tiang listrik. Iya, tiang listrik ini. Ya, itu putihnya kan? Ini tiang listrik. Uh. Nih. Kalau harusnya ini kalau bayangan tiang listrik nggak begini. Coba bisa diperbesar gak pada saat itu? Nah, yang pertanyaan ini luarnya berarti taman kan? Maksudnya jalanan. Kan? I don't know. Ya kalau kita positive thinking ini adalah tiang listrik, ini adalah bayangannya. Tapi kalau misalkan kita mau menganggap ini adalah yang tadi Maharani bilang adalah pocong, mungkin ini bentukan palanya ya, atas. Ini badannya.
Ini Tuh, kakinya. dia lagi nyamping. Ya, jangan digedein dong. Lagi nyamping. Lagi nyamping tapi kepala Gue jadi takut sendiri bayang. Oh, ngegede sendiri gitu. lagi nyamping tapi kepalanya begini. Terus badannya lagi gini gitu. Iya, Dari gini kan, dia kayak lagi gini kan. nyamping. Iya. Tapi begini. Terus mukanya gini. Ya mukanya nggak ada tapi tuh. Tapi nggak terlalu jelas sih buat gue sih gitu Marani. Ya kalau gue sih ya positif thinkingnya adalah kencangan nih, sorry. Kalau gue sih positif thinkingnya itu adalah tiang listrik dan itu adalah bayangan tiang listrik karena Iya. posisi ya kayak itu aja, lihat aja si kucingnya sendiri aja udah seremnya luar biasa matanya gitu. Ya Buat karena kan kena lampu. Buat gue sih itu positif thinkingnya adalah tiang listrik bukan pocong gitu. Anyway, tapi kalau misalkan Cinder punya pendapat lain, silakan komentar di bawah. Oke? Ya, Selanjutnya, udah. ayo lagi deh. Se- Masih ada 2 soalnya. Ini ceritanya pendek banget. Ini Bunda mau baca lagi. Duluan. Bunda dulu deh berarti. Enggak, udah dah, duluan aja. Oke, ini ada sinners namanya Ani Rosida. Nggak tahu nih dari mana nih. Ceritanya seperti ini. Assalamualaikum Bang, nama aku Nida. Aku mau cerita nih. Ya, ini lagi dibacain ceritanya. Jadi aku tuh kuliah, punya 5 teman yang kemana-mana selalu bareng. Nah, salah satu temanku itu anak indigo. Dia bisa lihat apa yang nggak bisa kita lihat. Suatu hari dia tiba-tiba datang ke rumahku. Waktu itu siang tuh. Mukanya panik, terus dia bilang HP-nya hilang. Nah, dia ngira aku yang ambil HP-nya karena aku tuh suka iseng sembunyiin barang orang. Setelah aku jelasin kalau aku nggak ambil, akhirnya dia pulang balik ke kos. Aku di situ langsung kepikiran, kemana ya HP-nya? Akhirnya sore-sore gitu aku ke kosnya nanyain, ternyata muka dia masih panik gitu. Ya udah deh, aku bantu lacak lewat HP. Bantu lacak HP-nya lewat email. Ketemu tuh akhirnya kelacak. Tapi karena sore itu hujan, kita nggak bisa keluar. Tapi aku mulai curiga, kok mapsnya itu ngarah ke kebun tebu yang depannya jalan buntu. Tapi aku positive thinking, mungkin orang yang ambil HP-nya nongkrong di situ. Akhirnya setelah hujan agak reda, kita lacak lagi HP-nya. Kok mapsnya udah ganti, ngarah ke sebuah kafe di daerah Solo. Tapi ya udah deh, kita coba dulu ke sana dengan harapan bisa ketemu yang ambil HP-nya. Kita ke sana berenam, bawa 3 motor, dan aku bertugas bawa HP-nya untuk melacak. Pas kita nyampe di kafe itu, 2 temanku masuk ke kafe dan keluar dengan muka kecewa. Nggak ada yang mirip sama HP-ku katanya. Terus karena hujan mulai turun lagi, kita berhenti di pos ronda untuk berteduh sebentar. Di situ aku sudah mulai ngerasa nggak enak banget badanku. Tiba-tiba ada notif masuk di HP-ku. Vivo melacak balik Anda. Seketika itu aku kaget. Si HP yang hilang ngelacak balik. Dan memang kan kalau kita udah terhubung ke salah satu HP, memang bisa melacak balik. Aku panik, langsung matiin HP. Setelah beberapa menit aku coba nyalain lagi. Aku lacak lagi dan ketemu. Mapsnya nggak terlalu jauh dari lokasi. Terus Terus aku sama satu orang temanku jalan ngikutin petunjuk maps tadi. Semakin lama badan aku semakin gak enak. Panas banget rasanya padahal harusnya itu dingin karena lagi hujan. Akhirnya kita sampai di lokasi. Tapi itu lokasi gang buntu dan gak ada lampu. Dan aku lihat kayak ada bayangan orang cuma gak kelihatan wajahnya. Karena temanku takut kenapa-napa, akhirnya kita balik ke pos ronda. Di situ kita sudah mulai putus asa. Aku juga udah ngerasa gak enak banget. Terus kita mutusin untuk balik pulang ke kos. Tapi untuk yang terakhir kali kita coba lacak lagi, nah kebetulan banget mapnya itu ngarah ke tempat yang gak jauh dari kosnya temanku ini. Akhirnya sekalian jalan pulang kita ngikutin maps itu. Cuma saat itu HP-ku aku kasihkan ke teman, aku nggak mau pegang lagi. Aku mulai berat banget, gemeter, nggak tahu kenapa. Setelah sekitar 30 menit kita nyampe di tempat tujuan dan mapsnya bilang tujuan Anda berada di sebelah kiri. Padahal kiri itu kebun Bang.
Nggak ada penghuninya sama sekali. Kita langsung lari balik ke kos tanpa mikir apa-apa lagi. Puncaknya ketika di kos temanku ini, aku mulai dihantui. Jujur aja bang, aku kadang bisa merasakan hal-hal seperti itu. Bisa mendengar mereka tapi aku nggak bisa melihat. Waktu aku tiduran tiba-tiba ada cewek yang ketawa kencang banget di telingaku. Dan posisi aku sendirian di kamar. Aku langsung lari nyamperin temanku terus ditemenin deh. Tapi pas aku masuk kamar lagi tiba-tiba dadaku panas. Mungkin asam lambung. Bisa jadi. Asam lambung kan biasanya dadanya panas. Dadaku panas banget. Aku buat tiduran deh. Malah tuh hantu neken dadaku jadi kayak berasa reperpan. Tapi itu aku sadar 100%. Aku denger dia ketawa. Dan aku coba buka mata dan aku lihat cewek duduk di dadaku. Kerasa banget dadaku didudukin gitu. Akhirnya aku merem lagi. Dan gak berani buka mata. Nah pas temenku pegang dadaku, tangan dia berasa panas banget. Dia juga panik. Kok dadamu panas banget? Kayak bara. Terus dia pegangin terus sambil baca-baca doa. Terus pas udah dibaca-bacain ayat, akhirnya aku sedikit demi sedikit mulai tenang. Tapi paginya aku sakit jadi gak bisa kuliah. Maaf bang kepanjangan, semoga dibacakan. Sudah dibacakan. Kalau asam lambung gak panas dong bun. Tapi yang Bunda rasain pada saat di rumah sakit kemarin kan panas tuh dadanya. Panas terus itu asam lambung. Ya tapi temennya kan megang dada dia. Dan tangan temennya panas. Itu namanya bercanda. Oh Gitu. kirain Kita beneran. ngomongnya Kirain beneran. Berarti si apa namanya? Nah pertanyaan gua adalah handphonenya ketemu apa enggak tuh? nggak mungkin. Karena nggak dikasih tahu kan kalau handphonenya ada atau enggak. Dan mungkin ceritanya kurang jelas. Hilangnya di mana? Terakhir di up kenapa gitu loh. Iya. Terus tiba-tiba handphonenya ngelacak balik. Terus ya mungkin ada mystery, ada cerita yang nggak diceritakan, akhirnya membuat gua juga menjadi bingung gitu. Jadi yang gua tangkap adalah cuma pada saat Ani merasa diisengin dalam tanda kutip begitu, dadanya di kayak berasa didudukin sama sosok wanita gitu, rep. Dan mungkin setan sekarang mungkin juga lebih menggunakan gadget mungkin ya. Bisa jadi. Bisa Karena gak sih? ya karena kan dia ngambil handphone itu kayak di Korea atau nggak sih, di drakor Korea. Nah, tapi kalau katanya kalau makhluk halus juga nggak bisa ketangkap sama kamera. Tapi kadang-kadang ada yang ketangkap kan, kayak tadi siapa namanya tadi, siapa gitu tadi yang tadi ketangkap itu ketangkap. Itu belum Mungkin pasti. tapi ada beberapa yang biasanya mungkin Iya sih ya. Nah kalau bisa itu kenapa tuh? ketangkap. Berarti emang Nah, kalau itu masuk ke dia sinyal dong setannya dong. dia mungkin lagi mau Makhluknya. ini kali, mungkin dia pikir nih saatnya gue untuk masuk Instagram, bisa kali jadi selebgram gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal kan lebih terkenal makhluk halus kan, sering main film ya kan, ketimbang manusia gitu kan. Cerita-ceritanya nggak ada. Tapi nggak tahu juga ya. Kan katanya dunia kita kan berseberangan gitu. Misalkan kita di dunia manusia kita bikin film setan. Nah, apakah di dunia seberang Dia bikin film manusia. ya waktu itu siapa sih yang cerita misalkan gitu, di sini kita nongkrong nih, Aduh. di sebelah juga lagi nongkrong gitu, ada RT di sini, di sana juga ada RT-nya gitu, kayak gitu-gitu. Iya memang Bener kalau nggak sih? mereka tuh memang punya itu juga, cuman Bunda nggak ngebayangin gitu kalau misalnya mereka syuting, ayo buruan malam-malam, misalnya kita apa sih biasanya, apa judul-judul yang setan kita misalnya, Iya, suster ngesot, ya, misalkan nenek gayung. kita jadi apa ya di sana? Manusia gayung, saya gitu Iya kayak juga ya. Terus lucu-lucu. buat mereka kita serem gak sih? Ya serem lah. Kan kalau misalnya kita ketemu dia ngeliat kita juga dia sial ya. Tapi kan Harinya kalau sial. nah pertanyaannya kan kalau kita ngelihat maaf gitu, kita melihat bentuk makhluk astral itu kan ada yang bentuknya mengerikan lah dalam tanda kutip. Nah mereka melihat kita bentuknya sama seperti ini atau
Nah, kebetulan Bunda nggak punya teman hantu ya, nggak punya teman setan yang bisa Bunda tanyain kalau lo ngelihat gue itu sebenarnya gimana sih ngelihatnya, apa ya kan Bunda ancur-ancur kan juga. Bunda kan dari masa muda, dari kecil mungkin udah deket, Nggak, udah. tapi kan Bunda nggak tanya gitu, lu bisa ngeliat gue? Aduh, kaget Ngeliat, deh ngomong nya kayak ngelihatnya negor. gimana gitu, kayak ngelihatnya gimana? Apa dia bisa tahu gitu? Apa kalau mereka ngelihat kita kita walaupun kita pakai baju, mereka tetap ngelihat kita nggak pakai baju, kita juga kan nggak tahu. Iya juga sih. Gitu. Aduh. Ya. Jadi hanya mereka yang tahu. Oke. Ya ini Thank you ya. acara. Anyway, Ani, terima kasih buat ceritanya. Ya, Semoga handphonenya ketemu dan semoga lu nggak terus-terusan diganggu, betul. karena dia juga punya kayaknya agak-agak siksatnya ada sih sebenarnya. Iya betul. Tapi Bunda agak inian kata-katanya dia yang dia bilang dia cuma bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Iya, ketika dia nah itu juga tuh. Dia mendengar Kita jadi kayak tapi nggak- detektif nih. Dia tidak bisa mendengar, dia bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Tapi begitu dia ngerasa, kok dia tahu ada cewek yang dudukin dada dia, katanya dia nggak bisa ngelihat. Ani, Mungkin waktu itu kebuka tuh matanya, sep gitu. Ani, sepertinya kau sedang bermasalah dengan Roma. Ani. Atau mungkin maksudnya dia nih dia tuh cuman denger gitu loh, tapi nggak ngeliat. Nah, atau mungkin dia salah-salah Tapi kata. dia tahu kalau dia didudukin, direp-rep sama cewek, sosoknya cewek, tahu dari mana? Kan makhluknya nggak ngomong. Kenalan mungkin. Kan makhluknya nggak ngomong. Ya benar-benar. Kita jadi kayak detektif Nih. Conan. Aku denger dia ketawa. Dan aku coba buka mata dan aku lihat cewek duduk di dadaku. Nah, dan aku lihat cewek duduk di dadaku. Mungkin lagi papasan kali ya. Bukan. Maksudnya karena dia lagi nggak enak badan itu, maksudnya bukan karena dia lagi nggak enak Oh, tiba-tiba perasaannya. konslet gitu, tiba-tiba nggak bisa Iya, ngeliat. tiba-tiba sep gitu. Ya mungkin. Jackpot. Oke, baiklah kita sekarang terima kasih banyak ceritanya. Sekarang masuk ke cerita ke 4. 4. Oke, keempat ya. Oh ya. Keempat dari Dian Fatra. Assalamualaikum Bang Wendy, Kak Ayu. Waalaikumsalam. Disebut alhamdulillah namanya. Iya benar. Udah 3 cerita Bunda nggak disebut kan namanya. Namaku Ara dari Medan. Oke. Aku punya pengalaman Ara. pribadi yang lumayan serem kalau menurutku ya. Oke. Kejadian ini waktu aku lagi dinas di luar kota, tepatnya di daerah Sabulu Salam pertengahan tahun 2013. Itu daerah mana? Daerah Medan juga. Iya Pak, iyalah pasti daerah Medan kali. Sabul salam. Oke, kebetulan hari itu aku lembur di kantor. Teman-teman udah pada pulang. Nah, emang sengaja mau sholat maghrib dulu sebelum pulang. Tinggallah aku sama satu orang temanku di ruangan meeting dan satu lagi satpam di luar. Jadi tempat sholatnya itu ada di bawah tangga ke lantai 2. Di situ cuma ada satu lampu di atas tangga. Jadi bisa dibayangin kalau tempat sholatnya itu agak gelap karena pas banget di bawah tangga. Remang jadinya. Oke. Pas rakaat pertama, tiba-tiba kedengeran dari atas tangga suara orang jalan. Antara naik atau turun masih belum jelas. Suaranya samar tapi jelas bunyinya tek 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 kayak ibu-ibu pakai high heels. Akunya masih cuek aja ngelanjutin sholat. Nah pas sujud, kok suaranya makin keras dan temponya makin cepat, tek 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 tek. Di situ aku spontan berhentiin sholat, terus dengerin serius, takutnya di atas ada maling. Tapi masih belum berani bangkit dari sujud. Oh jadi dia sujud itu doang. Ih serem nih kalau aku mah langsung duduk. sujud tapi kita nggak tahu di atas kayak apa. Di atas apa, di depan kita? Ya di depan atau di atas gitu loh. Kalau bener mah langsung duduk gitu ngelihat kiri kanan. Oh lo langsung salam dong, nggak ada tahiyat dulu dong. Ya nggak apa, ulang lagi dari awal nggak apa-apa kalau bener mah. Nggak taunya suaranya jadi makin jelas dan mendekat kayak orang lari turun tangga mau ke arah aku. Tek 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 gitulah pokoknya. Bodo amat maling, aku langsung lari teriak manggilin temen di ruang meeting. Berarti nggak selesai nih sholatnya. Iya. Ya kan, langsung dia kabur. Aku ceritain ke teman aku, terus sama dia kita manggil satpam yang di luar buat ngecek ke lantai atas. Ternyata di atas tidak ada apa-apa. Kami ke lantai 2 pun juga tidak ada apa-apa. Tapi demi Allah itu suaranya jelas banget kayak ibu-ibu turun tangga lari pakai sepatu heels lagi ngedeketin aku.
Jadi itu Bang Wendy, Kak Ayu, pengalaman mistis yang aku pernah alami sendiri. Semoga Garam semakin sukses dan tayang terus. Wendy Cagur TV subscribernya makin banyak. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian, Patra. dari cerita lo gue jadi bertanya-tanya nih. Apakah dari suara high heels itu bisa menentukan bahwa yang menggunakannya itu ibu-ibu, gadis muda, ABG, remaja? Bisa ketahuan nih Bun? Kalau dari suara heels gitu, kok dia bisa tahu itu ibu-ibu gitu? Mungkin ibu-ibunya habis arisan kali lantai 2 jadinya. Enggak, bukan maksudnya kok tahu itu dari suara heels. Dia Kita tahu bisa ibu-ibu. tahu itu ibu-ibu. Ya mungkin karena biasa yang pakai heels kan perempuan. I know. Ngebedain antara yang pakai heels itu ibu-ibu, remaja, ABG, sama ibu-ibu, sama cewek dewasa tuh apa gitu? Kok dia bisa tahu ibu-ibu? Berarti kan kalau dia bisa tahu ibu-ibu kan mungkin yang ada di bayangan dia bentuknya seperti apa dia udah nggak bisa ngebayangin dong. Mungkin. Gitu. Mungkin sih. Mungkin maksudnya dia perempuan kali ya, bukan ibu-ibu Iya ya. maksudnya perempuan. Ya. Mungkin biasanya perempuan kan identik sama high heels High sih. heels. Makanya bilang ibu-ibu. Tapi Bunda pernah gak sih kalau pas lagi sholat terus digangguin kayak suara-suara gitu? Lagi sholat mungkin merasa kalau diliatin pernah. Tapi kalau apa namanya kita kita lagi ngelakuin apa gitu, terus kayak misalnya ada yang manggil atau ada suara apa, itu sering. Nah maksudnya gimana nih? Ya jadi kayak misalnya kita lagi gini nih, terus Iya. misalnya ada tiba-tiba Bunda kayak ngedengar suara ayo gitu. Gitu kayak gitu loh. Yeah. Itu sering. Tapi kalau lagi sholat Bunda cuma ngerasa kalau ada yang bukan ngikutin, ngeliatin gitu, gimana sih? Yeah. Makanya kadang-kadang juga kan ada yang waktu itu gue lupa, ada orang yang komen di YouTube, tapi gue nggak tahu konten yang mana gitu. Bang, kalau misalkan lagi sholat terus ada yang ikutan bilang amin gitu, udah yain aja, tuh berarti ada yang ngikut jadi jamaah katanya gitu. Iya, ya. Kalau kita- Amin, ngikut amin, tiba-tiba gini, pingsan karena ketakutan. Iya juga ya. Ya amit-amit lah, amit-amit jangan sampai kejadian sama gue juga sih gitu. Tapi anyway, terima kasih buat ceritanya. Semoga nggak takut di kantor. Ya mungkin itu juga pengalaman sekali dan terakhir kali ya. Semoga Ya kan aja dia pada saat itu lagi lembur di kantor, di Lembur. ini kan, di kantor ya kan. di luar kota, dinas luar kota. Jadi Oh, bukan oke. kantornya dia kayaknya nih. Iya. Ya, anggaplah welcome apa Iya, ya? orang baru kan. Welcome Hills lah jatuhnya, bukan welcome drink gitu, welcome Hills gitu. Ya, Welcome tuh. voice. Biasanya kalau memang di tempat-tempat baru, ya apalagi kita menginap di hotel-hotel yang bangunannya lama, bangunannya tua, bangunannya baru aja pasti ada gitu, apalagi Iya. bangunannya tua. Karena kalau yang namanya hotel bangunan baru juga belum tentu tempatnya adalah tempat baru, bisa jadi di sebelum hotelnya dibangun yang baru ini adalah dulu bangunan-bangunan lama gitu. Jadi ya mereka tetap stay di situ. Benar. Oke, ini cerita terakhir yang kita mau bacain, Sinners. Ini dari Ajeng Wijayanti. Assalamualaikum, Bang. Kenalin, aku Ajeng dari Bandung. Aku mau ceritain hal serem yang pernah aku alamin saat temen-temen selama kos di awal kuliah tahun 2018. Wah, berarti 2 tahun yang lalu nih. Jadi waktu itu awal kuliah di Bandung, aku ngekos di daerah kampus aku. Punya temen satu kelas dan deket juga kosannya, cuma beda gang doang gitu. Cie. Firza ngekosnya itu deket sama aku. Dulu nyanyi. Oh, sekarang jadi penyanyi tuh. Bukan, beda-beda Firza. Oke. Nggak harus Firza pasti penyanyi dong. Iya, iya. Firza ngekosnya itu deket sama aku, beda beberapa gang. Sedangkan Uni kosnya ada di atas deket sama jalan raya gitu. Oke. Ini Uni yang ada lagunya kan? Yang mana? Umi. Oke, sorry. Itu. Anda boleh, masa saya tidak boleh. Suatu waktu angkatan aku ngadain makrab. Makrab tuh Malam keakraban. malam keakraban. Buat ngurusin acara ospek terakhir di kampus. Karena emang mau ada sesuatu yang jadi persembahan, makanya diadain makrab. Acara makrab aman-aman aja. Tapi memang ada beberapa yang bikin janggal karena tiba-tiba salah satu dari teman kita tumbang.
dan bilang katanya kesurupan. Tapi di situ masih tetap santai karena cuma sebentar doang dan normal lagi. Nah, ketika kita semua udah pulang ke kos masing-masing antara aku, Firza, sama Uni, emang ada hal yang aneh dari teman-teman yang lainnya. Tiba-tiba secara giliran kita di kosan ngerasa nggak enak banget. Jadi kalau Uni lagi ngerasa nggak tenang di kosannya, berarti aku sama Firza aman-aman aja. Terus kalau aku yang nggak tenang, Firza sama Uni itu tenang. Pindah berarti. Pernah hal yang bikin aku nggak bisa lupa, waktu itu ayah sama mama lagi datang ke kosan. Terus mereka pulang sekitar jam 9 malam. Terus aku makan. Dan itu kayaknya sekitar jam setengah 10 beres makan, aku simpen piring di kamar mandi. Hello, simpen piring itu di tempat cuci dong. Masa di kamar ya, mandi? kan di kosan. Oh iya, sorry. Biasanya kosan tuh nggak punya wastafel. Ya kan biasa kalau di kosan kan ada tempat cuci piring di luar gitu kan. Mungkin nggak Kan ada barengan. kali. Oke. Karena kebetulan kamar mandinya di dalam kos gitu. Oke, ini penjelasannya. Maafkan aku. Aku masuk kamar mandi, cuci tangan juga. Nah, ada baju yang kayaknya abis aku cuci digantung sama mama di tengah kamar mandi aku. Terus aku mau pindahin karena emang ngalangin juga posisinya. Aku ngebelakangin pintu kamar mandi itu. Pas aku pegang bajunya, tiba-tiba ada yang pegang tangan aku sama kaki aku. Dua-duanya. Terus rasanya kayak ada yang ketarik dari ujung kaki sampai ujung kepala saya. Kayak kesetrum gitu rasanya. Otomatis aku nengok ke belakang sambil posisi masih megangin baju. Tapi nggak ada apa-apa di situ. Aku langsung pura-pura tenang sambil bilang, apaan sih? Langsung aja aku simpen bajunya terus pergi ke kasur, duduk langsung nelfon Firza. Karena dia yang dekat kosannya sama aku. Aku telepon minta dijemput dan bilang mau nginep di tempat dia. Pas dia datang, aku berdiri jalan ke pintu. Tapi itu rasanya punggung kayak ada yang nempel kuat banget. Sampai aku tarikin baju aku karena aku mikirnya itu kaos dalam kena keringat. Jadi nempel. Tapi pas ditarik, kaos dalamnya longgar dan gak keringetan juga di situ. Aku langsung ke kosan Firza karena gak tenang banget. Terus Firza, Uni juga kayak keganggu. Kadang ada orang ngintip di kosan atau tiba-tiba ada bayangan yang gangguin gitu. Kira-kira hampir 3 bulan kita ngerasain kayak gitu. Dan waktu ospek di daerah Jatinangor, kita bertiga banyak banget ngeliat hal-hal yang gak harusnya dilihat. Apa tuh? Orang mandi atau bagaimana nih? Ini gak jelas nih. Pernah kita ke WC bertiga. Pas balik dari WC, kita mau ke aulanya. Kita iseng mainin senter karena mau lihat tendanya senior-senior gitu. Pas senter lagi mau nyorot, tiba-tiba malah ke pohon. Taunya di belakang pohon ada yang nongol, kepala perempuan, rambut panjang hitam lagi liatin kita. Dan di situ kita pura-pura nggak lihat dan lari. Sekian cerita aku, Bang. Makasih udah mau dibaca. Sukses terus ya garamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ajeng 3 bulan itu gokil Kuat sih ya. ya tapi ya. Kuat ya. Tapi Atau mungkin tiga-tiganya memang ini ya. Tiga-tiganya memang tiga-tiganya memang mungkin sensitif mungkin ya. sensitif. Bisa jadi. Tiga-tiganya mungkin punya six sense. Tapi mungkin pertanyaan gue ini kurang jelas juga, 3 bulan itu lo ngalamin sendiri atau 3 bulan itu rollingan? Itu rollingan ya. Berarti masing-masing dapat 1 bulan dong totalnya dong. Kalau 3 bulan 3 orang berarti 1 orang 1 bulan. Iya dong. Rolling iya Kan benar. 3 orang nih, berarti 1 orang dapat 1 bulan gitu. Kalau Iya, bener dihitung-hitung juga ya. gitu. Ya, moga-moga sih. Kok bisa? Berarti dari yang pas mereka Nah, kenapa tuh? ngikutnya dari yang pas mereka malam keakraban itu berarti ya? Enggak juga sih. Atau mereka habis ngapain kali mereka bertiga nih? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Semoga sih kalian Kalau nggak orangnya ngapa-ngapain yang ya. sama ya. Kalau si setannya yang sama gitu. Bertiga tujuan dan maksudnya gitu. Apa kira-kira? Nah, yang menjadi pertanyaan gua adalah apakah makhluk halus yang mengganggu kalian bertiga itu sama?
harusnya dijelasin nih. Tapi kayaknya sama deh, karena kan dia bilang kalau misalnya aku enggak berarti si 2 orang itu yang digangguin. Nah, digangguin kan bukan berarti menunjukkan bentuknya. Bisa aja cuma perilakunya. Misalkan pohon digoyangin, tempat tidur digoyangin kayak gitu. Iya benar. Harusnya Mungkin dijelasin. sama, mungkin sama ya kayaknya. Cuman yang Bunda agak bingung dapat bukan, maksudnya kenapa mereka bertiga? Kenapa harus butuh waktu 3 bulan gitu? Mereka harus sebulan gitu. Tapi Kalau menurut ya lumayan. ya lumayan sih. Tapi dari 5 cerita yang udah kita bacain sih belum ada yang bikin gue merinding sih ya. Tapi itu menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu menurut sinners yang lagi nonton. Betul. Menurut kalian dari 5 cerita ini cerita siapa yang paling serem? Serem. Kalau menurut Bunda ada gak sih ya cerita yang serem? Nggak, biasa aja ya. Nggak biasa aja. Bahkan Yang foto sama video. yang paling serem mah yang Bunda alamin mungkin ya. Ya iya nggak usah ngomong karena kalau itu kan kita jelas ngalaminnya Atau lah. kalau yang sekarang dibanding ya seorang- enggak. Kecuali ngomong-ngomong masalah foto nih. Ngomong-ngomong masalah foto, gue waktu itu pernah ya foto waktu zaman masih pakai handphone Nokia. Di depan rumah nyokap tinggal di komplek kebetulan, bukan daerah perkampungan. Di depan rumah nyokap itu ada kebun kecil sebenarnya gitu. Iya ada kebun kecil lah gitu. Terus ada pohon apa ya? Bonsai ya? Ya ada pohon bonsai ya Yud ya, model pohon bonsai kan. Begini. Iya yang begini loh, Ya, yang kecil. bonsai. Ya pohon bonsai gitulah. Ada pohon bonsai di depan di kebun, di taman depan pintu rumah nyokap gitu. Nah, gue iseng-iseng foto tuh. Sebenarnya yang gue iseng foto adalah si pohon itu. Begitu selesai dicekrek, tes apa yang terlihat atau tertangkap di kamera itu. Yang ketangkap di kamera itu ada bentukan jelas banget sih. Ada 2 monyet. Monyet ayah. Bukan. Dulu memang gue piara monyet tapi Ya kan mati. Enggak. Oh iya bener ya. Monyet itu udah mati apa belum? Kan dari ceritanya monyetnya mati kan? Yang satu mati. Waktu itu Yang satu lagi bunuh diri. Enggak, yang satu mati itu kecekek, bukan bunuh diri. Masa iya bunuh diri? Kecekek sendiri gitu, meninggal. Dan itu bikin gua nangis sih pada saat itu karena gua sayang banget sama monyet gua 2 itu namanya karena namanya Boim sama Lulu karena gue ngefans banget sama cerita Lupus pada saat itu gitu. Karena mereka pasangan Boim sama Lulu. Ya udah, satu meninggal. Oh iya, kok yang nggak kepikiran ke situ ya. Tapi yang satu seingat saya masih hidup, nggak tahu kemana. Waktu itu masih hidup gitu. Tapi ketangkap jelas. Dan posisinya gini, sini sayang. Botol Bunda yang satu lagi sini. Jadi misalkan nih 2 monyet nih. Begini nih posisi ini, gitu. Jadi yang depan terus ini di belakang tuh kayak meluk monyet depan gini. Jadi posisi begini nih. Dan itu jelas banget. Itu kelihatan jelas. Jelas banget. Sayangnya, ya mungkin kalau zaman sekarang kita bisa bilang no picture hoax berarti. Cuma pada saat itu sih ya yang I lihat kayak gitu. Mungkin jelmaan itu jelmaan monyetnya ayah mungkin. Bisa jadi. Menunjukkan bahwa kita baik-baik aja gitu. Iya. Atau bisa jadi itu adalah penunggu dari rumah nyokap. Monyet juga penunggunya. Ya nggak tahu juga. Atau ya nggak tahu yang ketangkep di situ begitu bentuknya. Ya benar. Ya benar. Ya kan? Nah sama halnya ketika misalkan waktu itu kita di Bali juga pernah ya. Tapi kita pernah bahas gak sih di Garam yang masalah foto itu? Udah pernah ya di Bali. Nggak tahu, lupa. Di Bali kayak udah pernah ya kita bahas ya. Terus di rumah gua juga pernah juga tuh waktu itu ada syuting. Posisinya waktu itu ada siapa? Ada Denny, ada Mbak Nunung kalau nggak salah. Jadi asisten rumah tangga gue foto ke arah Denny. Jadi anggaplah ini Denny nih asisten rumah tangga gue. Di sebelahnya Denny persis ada bentukan putih, terus atasnya hitam gitu memanjang. Wah. Ya jelas. Ya kan, jelas kan. Pada saat itu sayang banget lagi kita nggak ada bukti fotonya.
Ya, Ya. karena perubahan handphone. Ya. Pada saat itu ya kita juga nggak mau negatif thinking kemana-mana, udah positif thinking itu mungkin cuma efek dari cahaya dan segala macamnya. Ya udah, garam Sinners, kita pamit. Jangan lupa sekali lagi kita ngingetin untuk lo kirim cerita, bisa ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video, kirim ke wctv.indonesia@gmail.com. Betul. Kirim juga foto atau video yang kalian rasa kita bisa obrolin, kita bisa bahas apakah itu ada bentukan makhluk astral atau tidak di situ. Ya. Oke? Dan yang pasti kita sih cuma bisa saling mengingatkan untuk saling menghargai, mau sesama manusia ataupun mau sesama makhluk. Jadi artinya kalau kita menghargai, kita tidak berniat yang jelek, insya Allah juga kita tidak akan diperlakukan jelek sama orang lain atau makhluk lain. Itu aja. Ya, sekitar yang pasti. Ya udah, gue Wendy Cagur pamit. Kemarin-kemarin nggak gini nih. Oke. Ya udah kalau gitu. Gue Ayu Natasha pamit. Ya udah kalau gitu kita pamit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Garam episode selanjutnya.